Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Fatimah Sabita Al-Khairiyah 43030020003 dari PMI 2A. Di sini saya akan memenuhi penugasan Al-Qur'an mengenai tanya jawab seputar materi yang telah kita pelajari selama satu semester kali ini. Terdapat 12 pertanyaan, tapi di sini saya akan menyampaikannya terbagi menjadi 3, yaitu 4, 4, dan 4. Mari kita mulai terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaannya, kitab suci yang merupakan sumber hukum Islam dengan kedudukan tertinggi ialah Al-Quran. Bagaimana perkembangan dan konsep dasar terkait dengan penjelasan Al-Quran tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut materi yang telah saya pelajari selama satu semester ini. Jawabannya adalah benar dan hak apabila Al-Quran merupakan kitab suci atau menjadi pedoman dalam hidup. Tentunya sebagai umat muslim, kita harus mengetahui konsep dasar serta perkembangan Al-Quran dengan tujuan agar kita lebih memudahkan dalam mengimani dan mengamalkannya. Perlu diketahui bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan atau membaca. Al-Quran sendiri berarti al-jam'udhum, merupakan sesuatu yang terhimpun dan tersusun secara rapi serta teratur. Al-Quran ini memiliki sifat tidak akan pernah cacat sehingga menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat ke-8 sampai 9. Menelisik sejarah kenabian bahwa Al-Quran ialah wahyu Allah yang diturunkan langsung melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pedoman dalam berkehidupan umat manusia sejak diturunkannya wahyu itu sampai akhir zaman. Lalu, fungsi Al-Quran itu sebagai apa jika terjadi permasalahan dalam kehidupan? Di sini saya akan membahas tentang ketika zaman sahabat, apabila terdapat permasalahan, langsung bertanya dan menyampaikannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah akan memberi solusi secara langsung. Namun kita ditinggali atau Rasulullah meninggalkan kitab suci ini agar dibukukan, dan hingga abad 14 ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan berpedoman sesuai dengan sumber hukum Islam. Awal mulanya Al-Quran tersebut ditulis pada pelepah kurma, lempengan batu, daun, kulit hewan, serta kayu. Proses turunnya Al-Quran dengan ayat pertama kali yaitu Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu terakhir yang turun adalah ketika Nabi melaksanakan haji wada, turunlah surat An-Nasr. Kemudian pada zaman atau era sahabat Utsman, Al-Quran dibukukan. Cara pengumpulannya dengan suhuf-suhuf tersebut dirangkai menjadi satu di dalam sebuah majelis dengan Zaid bin Thabit sebagai ketuanya. Pada era sahabat telah terjadi pemeliharaan Al-Quran dengan cara menulis, kemudian memindahkan dan menyalin untuk dibukukan demi menjaga keaslian kitabullah dari perubahan ataupun pergantian. Setelah itu, sumber hukum Islam yang lainnya berupa hadis qudsi, ialah hadis yang hanya diketahui dan dipahami oleh Rasulullah saja, berupa makna langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat kurang lebih 200 hadis qudsi yang dapat dipahami oleh sahabat dengan alasan karena kecerdasan sahabat dalam bidang agama serta mampu menerimanya, maka hanya orang-orang tertentu yang dapat memahami hadis qudsi tersebut. Al-Quran memiliki sifat diantaranya sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk, Asy-Syifa sebagai penyembuh, dan lain-lain. Lalu pertanyaan kedua adalah,
Pada era siapa yang menjelaskan sejarah perkembangan ulumul Quran? Kita harus mengetahui terlebih dahulu penjelasan mengenai ulumul Quran adalah ilmu yang menjadi latar belakang untuk mempelajari Al-Quran, berguna untuk mempelajari ilmu-ilmu umum yang ada di jagat raya ini, seperti istilah al-tafsir, al-ilmi, dalam arti lain sebagai ilmu biologi, fisika, astronomi, dan yang lainnya, berhubungan langsung dengan studi umat Islam mengenai peradaban ilmu yang ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ulumul Quran memiliki makna idhofi berupa ayat-ayat diniyah dan kauniyah yang menjelaskan tentang suatu proses hukum yang terkandung di dalam kehidupan, seperti pandangan hidup, hukum-hukum di bidangnya seperti dalam bidang agama, sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Sedangkan ulumul Quran makna a'lam adalah ilmu yang membahas tentang penafsiran, nasikh mansukh, asbabun nuzul, ayat-ayat makkiyah dan ayat madiniyah. Lalu pada zaman siapakah perkembangan ulumul Quran ini dijelaskan? Mulai dari era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan Rasulullah yang menafsirkan secara langsung ayat Al-Quran, kemudian disampaikan pada sahabat, dan tentunya sahabat sangat antusias untuk menghafal serta mempelajari Al-Quran tersebut. Adanya larangan juga dari Rasulullah untuk menulis selain ayat Al-Quran yang bertujuan untuk menjaga dan agar Al-Quran tidak tergantikan oleh apapun. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran pada era khalifah. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar. Ulumul Quran ini dibukukan, kemudian selanjutnya kekhalifahan Utsman. Beliau menyalin mushaf-mushaf dan menyebarkannya ke beberapa provinsi dengan sebutan ilmu Rasmil Quran. Selanjutnya pada Khalifah Ali, beliau memerintah untuk meletakkan kaidah nahwu, cara pengucapan, dan pemberian harokat yang disebut permulaan ilmu i'robil Quran. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran pada era sahabat dan tabi'in. Peran sahabat dalam penafsiran Al-Quran. Jadi sahabat itu seperti memahami penafsiran, kemudian menjelaskan kepada para muridnya seperti tabi'in berupa ilmu tafsir, ghoribil Quran, dan lain sebagainya, untuk kemudian dilanjutkan dan disebarkan kepada generasi berikutnya. Tentunya setelah mengetahui urgensi pengetahuan tentang ulumul Quran, kita semua lebih dimudahkan dalam mengamalkannya sesuai dengan kaidah sumber hukum Islam secara hak. Lebih beriman lagi terhadap Al-Quran karena melihat bagaimana perjuangan dan perkembangan Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah serta khalifah dan para sahabat. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa saja yang menjadi konsep dasar wahyu Al-Quran? Al-wahyu adalah kata masdar yang menunjuk pada dua pengertian dasar yang tersembunyi dalam tempat khusus dan ditunjukkan kepada orang-orang tertentu tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam Al-Quran, term wahyu diulang sebanyak 78 kali, dalam bentuk kata isim sebanyak 67 kali, dan dalam bentuk fi'il kata kerja sebanyak 72 kali.